Gimana sih rasanya tim keuangan nih dikuliti kinerjanya ya Mas? Nah, apakah hasil audit dari Irwil kemarin juga sesuai ekspektasi nih Mas? Kalau kita bicara sebelum-sebelumnya memang kita sudah jauh nih, Mbak. Kita itu jauh terakhir itu di audit gitu kan sama pemeriksa, bukan Irwil ya, tapi ya itu BPKR itu di tahun 2017. Nah, di beberapa tahun ke depannya itu kita belum pernah, dan di tahun 2025 kemarin, nah kita didatangin nih, itu Hilda itu. Nah, jadi Halo sahabat Bawaslu, balik lagi di podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehits. Bersama saya, host hari ini, Ferdila Chandra Prasetya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu staf keuangan Bawaslu Kota Tegal yang menggawangi administrasi keuangan, yaitu Mas Muhammad Soleh. Halo Mas Soleh. halo Mbak Dila. Mungkin boleh disapa dulu nih sahabat Bawaslu. Halo sahabat Bawaslu dimanapun berada yang menyaksikan podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehits. Oke, Mas, nggak kerasa ya, kita kan udah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika nih. Kalau Mas Soleh melihat ke belakang nih ya Mas, gimana sih gambaran umum jejak perjuangan bagian keuangan selama setahun kemarin Mas? Jadi Mbak, jejak kinerja keuangan selama tahun 2025 kemarin itu kita ada 3 fokus. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, yang kedua itu adalah inovasi, dan yang ketiga itu adalah transparansi. Nah, terkait dengan akuntabilitas ini adalah kita itu menyelesaikan semua pertanggungjawaban keuangan terkait dengan penggunaan dana hibah, Mbak. Nah, itu kita berakhir itu di bulan Maret 2025 itu. Nah, yang keduanya adalah inovasi. Nah, inovasi ini berkaitan dengan nanti ketika kita ada audit, ketika pun kita ada segala macam kebutuhan deadline. Nah, kita sudah siap nih. Jadi nah, kebetulan juga di tahun 2025 ini ada CPNS baru. Nah, itu kita berkoordinasi terkait dengan CPNS tersebut. Nah, dari situ juga itu sebagai aktualisasi dari latsarnya CPNS tersebut. Jadi, kita bisa nih menerapkan digitalisasi dokumen keuangan tersebut. Nah, dan yang ketiga ini transparansi. Nah, transparansi ini bisa dibilang tahun ini adalah tahunnya reportnya Bawaslu. Jadi dari BPK datang, BPK RI, perwakilan ya Jawa Tengah. Terus yang kedua itu kita kemarin Bawaslu Kota Tegal itu 9 hari Mbak diperiksa sama Inspektorat Wilayah 2 gitu. Jadi kita diperiksa segala macam dokumen-dokumen yang ada gitu. Nah, itu fokus kinerja kita selama tahun kemarin, tahun 2025 tuh. Banyak juga ya Mas jejak kinerjanya ya. Mungkin boleh ya Mas dibedah ini nanti satu-satu ya. Ya, boleh, siap. Oke, tadi ya dari catatan kinerja yang ada ya dari Mas Soleh ya. Nah, Mas Soleh kan dan tim tancap gas nih sejak Januari 2025 ya Mas. Dan ada evaluasi dana hibah dengan Panwaslu kecamatan. Nah, menurut Mas Soleh ini seberapa penting sih Mas bahwa memastikan SPJ yang akuntabel nih sejak awal tahun? Nah, itu sangat-sangat penting Mbak, karena gini, masa kerjanya Panwascam itu kan kalau nggak salah sesuai dengan SK-nya Bawaslu itu sampai dengan akhir Januari, di 31 Januari. Sedangkan ketika memang Panwaslu kecamatan itu ada, atau di Bawaslu Kabupaten Kota itu ada PHPU, itu akan mundur saat di akhir Februari gitu kan. Nah, jadi karena di Kota Tegal itu bisa dibilang semuanya aman, sedang kita terkendali dengan kita pengawasan segala macam, mediasi sengketa gitu kan, atau adjudikasi. Nah,
di Bawaslu Kota Tegal itu tidak ada PHPU. Jadi dengan masa kerjanya Panwascam yang lebih singkat 1 bulan itu, mau nggak mau kita itu harus melakukan evaluasi terkait dengan itu tadi pertanggungjawaban hibah. Jadi ketika sebelum masa kerja Panwascam itu berakhir, nah kita semua sudah menyelesaikan Mbak di tingkat kecamatan. Jadi semua dokumennya yang ada di kecamatan diselesaikan dan dikirim ke Bawaslu Kota seperti itu. Jadi itu untuk memudahkan kita ketika memang ternyata ada audit ataupun segala macam, dokumennya sudah ada di kita dan dokumennya itu sudah rampung semua seperti itu. Oke Mas. Terus di bulan April ya Mas, itu kan Mas Soleh ada menyerahkan laporan resmi ke Wali Kota Tegal. Iya. Katanya sih bukan cuma ngasih dokumen ya Mas. Iya, nah itu tuh ternyata bukti legal penutupan siklus anggaran Pilkada 2024. Boleh dong Mas diceritain sedikit prosesnya biar sahabat Bawaslu tuh tahu kilas baliknya. Oke. Nah, jadi kan sesuai dengan ini ya Mbak, sesuai dengan peraturan Permendagri gitu kan, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban kita penggunaan dana hibah ya untuk berkaitan pilkada serentak itu, kita bertanggung jawab kepada pemerintah daerah itu hanya untuk realisasi dan laporannya aja, tapi dengan dokumen-dokumen bukti pertanggungjawabannya tidak. Jadi sebagaimana kita sebagai lembaga yang taat dan patuh terhadap dengan regulasi gitu kan, nah jadi kita menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan juga laporan komprehensif gitu. Nah, isi dari laporan penggunaan dana hibah itu adalah termasuk realisasi-realisasi yang ada yang kita gunakan sebagai dasar ada penggunaan dana hibah tersebut. Nah, sedangkan untuk laporan komprehensif itu adalah kegiatan kita selama tahapan itu mengawasi tahapan pilkada serentak itu dari mulai coklit, pantarli itu kan, terus pendaftaran calon peserta, terus yang terakhir itu sampai dengan penetapan penetapan kepala daerah, yaitu wakil kota dan wakil wali kota yang terpilih sekarang, seperti itu Mbak. Agak ribet juga ya Mas Iya, ternyata. benar, Nah tadi kan Mas Soleh bilang kalau ada audit dari Inspektorat Wilayah ya Mas selama 9 hari. Nah, ini cukup menantang nih ya Mas. Iya benar Mbak. Gimana sih rasanya tim keuangan nih dikuliti kinerjanya ya Mas? Nah apakah hasil audit dari Irwil kemarin juga sesuai ekspektasi nih Mas? Kalau kita bicara sebelumnya memang kita sudah jauh nih Mbak. Kita itu jauh terakhir itu di audit gitu kan sama pemeriksa, bukan Irwil ya, tapi ya itu BPKR itu di tahun 2017. Nah, di beberapa tahun ke depannya itu kita belum pernah, dan di tahun 2025 kemarin nah kita didatangi nih itu. Nah itu jadi kebetulan tim kita itu tim keuangan itu kompak, jadi semuanya itu kompak untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang ada. Nah itu Mbak, jadi sebelum dari tim Irwil itu datang ke kantor ya kan, nah itu kita sudah menyiapkan nih dokumen-dokumennya, termasuk yang tadi ada inovasi terkait dengan digitalisasi dokumen. Jadi sudah kita upload semua, sudah kita share linknya itu kan by Google Drive. Nah jadi nanti dari pihak Irwil tinggal ngecek gitu kan. Nah terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada itu, nah kita tinggal lengkapi, contohnya kayak perjalanan dinas, administrasinya kayak gitu kan, terus ada mungkin ya tanda tangan yang agak kelewat kayak gitu kan, itu pun di tingkat kota seperti itu. Jadi bisa dibilang itu sangat-sangat bagus itu kan, hasilnya bagus lah terkait dengan hasil temuan tersebut. Jadi saya juga sangat terima kasih kepada teman-teman keuangan semua, dan juga khususnya ya dan umumnya itu kepada teman-teman di staf yang lain, divisi yang lain, begitupun juga pimpinan yang support dengan yaitu tadi pertanggungjawaban keuangan dana hibah kita. Itu Mbak. Berarti persiapannya tuh keren banget nih berarti ya Mas, Benar, Kota Mbak. Tegal, mantap ya. Terus nih Mas, di akhir tahun 2025 nih, Mas Soleh kan juga melakukan langkah-langkah akhir tahun ya Mas. Ada juga kajian perjalanan dinas. Iya benar. Nah ini tuh apa jurus pamungkas Mas Soleh nih biar laporan akhir tahun kita makin valid sama rapi? Ya benar Mbak, itu salah satu langkah kita bahwa memang angka-langkah LLR akhir tahun itu adalah arahan dari KPPN gitu kan, dari DJP gitu kan, bahwa ini loh proses-prosesnya terkait dengan mungkin pertanggungjawaban atau gajian gitu kan segala macam. Nah itu kita sudah susun nih, kita sudah juga konfirmasi kepada pimpinan bahwa ini loh langkah-langkahnya akhir tahun kita gitu kan, dan kita pun juga diundang terkait dengan rapat LLAT itu di provinsi gitu kan. Nah membahas terkait dengan itu poin-poin itu tadi, bahwa tanggal 24 kita harus tutup, terus tanggal berapanya kita harus untuk belanja pegawai sampai tanggal 31 seperti itu Mbak. Jadi biar
biar sesuai dengan alurnya gitu. Jadi biar kita itu nggak ada selisih silpa di akhir tahun. Jadi semuanya itu harus nihil ketika sudah berganti tahun gitu di tanggal 31 Desember. Nah, terkait dengan mungkin itu tadi kan ada kajian perjalanan dinas. Nah, ini kan di Bawaslu ini ada Mbak terkait dengan perjalanan dinas gitu kan. Itu beberapa kali sudah beberapa kali perubahan pedoman gitu. Nah, yang terakhir itu nah ini pedoman 237 slash HK titik 01 K1 12 2025. Nah, merupakan ini adalah pedoman perjalanan dinas yang baru. Nah, mau tidak mau kita sebagai bagian keuangan harus memberitahukan kepada teman-teman baik itu pimpinan ataupun internal staff masing-masing staff di Bawaslu Kota Tegal. Jadi agar tahu nih apa sih pedoman yang disampaikan pedoman perjalanan dinas itu. Jadi ketika mereka melakukan tugas mereka, entah itu dapat surat tugas ataupun menghadiri rakor, nah jadi mereka itu tahu ini loh aturannya loh. Jadi tidak melewati batas dan itu pun menjadikan kinerja keuangan itu kita baik. Akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif seperti itu, Mbak. Akhir tahunnya berarti agak sibuk sekali ya keuangan ini. Bener, Mbak. Oh iya, tadi bahas inovasi digital ya, Mas. Iya. Nah, ini kan pas di tengah-tengah jalan tuh pasti aktivitas keuangan kan juga jalan terus ya. Bener, Mbak. Nah, Mas Soleh itu ada inisiatif tadi digitalisasi arsip dokumen keuangan nih. Nah, apakah inovasi itu tuh sebagai pematik awal Mas Soleh dalam menuangkan gagasan nih? Dengar sih dalam bentuk artikel ya, benar nggak Iya, Mas? benar, Mbak. Jadi memang digitali arsip keuangan itu memang sebenarnya sudah ingin kita implementasikan. Cuman kan belum tahu nih gimana konsepnya, belum tahu ini penerapannya gimana. Nah, kebetulan nih itu tadi yang seperti saya bilang ada CPNS baru nih datang masuk gitu kan. Nah, dia itu bingung aktualisasi apa ya gini-gini gitu kan. Akhirnya ya udah Mbak, kita coba buat ini aja gimana. Nah, ternyata masuk. Nah, kita itu ngobrol itu, koordinasi, kita ngobrol gini gimana cara penerapannya, gimana cara prosesnya gitu. Dan ternyata nah itu berhasil, Mbak. Dan itu pun ibaratnya kita sudah praktekkan dengan itu tadi. Dengan adanya digitalisasi arsip keuangan itu, ya kan? Nah, terus akhirnya muncul tuh ternyata ada kita pemeriksaan. Nah, itu kita sudah menyajikan datanya ibaratnya 2 kali 24 jam lah dengan data yang sebanyak itu menurutku termasuk cepat karena itu tadi kita harus mengumpulkan datanya ya itu karena sudah dikumpulkan tinggal kita share linknya aja gitu kan, share foldernya di Google Drive udah rampung gitu kan. Nah, terkait dengan artikel itu ya memang itu Mbak, jadi dari sebelumnya kan memang kita kan by offline kan ibaratnya pendatanya kadang kita kalau teman-teman kita keuangan ini dong minta data ini nanti ya kalau diberangkat kantor. Nah itu, nah kalau kita sudah pakai digital ini kan sudah di cloud gitu kan, nah itu kan kita tinggal nyari aja foldernya di mana filenya gitu, artinya ketemu. Jadi kan kita tidak merepotkan teman ataupun besoknya lagi gitu kan. Nah itu jadi kita bisa melaporkan deadline itu tepat waktu kayak gitu Mbak. Berarti sangat membantu sekali ya. Sangat membantu Mbak digital itu. Terus ada nih hal menarik dari Mas Soleh nih ya. Kalau nggak salah sih bulan November ya. Di tengah beban kerjaan yang mungkin tinggi ya, kan akhir tahun ya Mas November. Nah, Mas Soleh dengar nih nulis artikel ya, dan kerennya lagi artikelnya masuk ya di buku Wangsit Demokrasi terbitan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya, keren sekali. Nah, boleh dong Mas diceritain gimana sih prosesnya kok Mas nulis artikel terus bisa kepilih ya, padahal kan yang nulis kalau nggak salah semua staf Bawaslu se-Provinsi Jawa Tengah ya, semua kabupaten kota. Pimpinan juga itu. Iya kan nih. Diceritain Mas. Nah ini jadi sahabat Bawaslu, kebetulan kan memang saya di Bawaslu itu dari tahun 2018 di 2017 dan 2018 itu saya memegang keuangan. Nah, di mana keuangan itu dulu itu mungkin bisa dibilang simpel dan juga memang pegawainya itu SDM-nya gitu ya Mbak, itu serabutan Mbak, jadi ada yang megang ini, dia yang megang ini gitu kan. Nah, lambat laun itu akhirnya sudah terbagi jobdesk masing-masing gitu kan. Nah, dari sudah terbagi jobdesk masing-masing tersebut, keuangan itu pelaporannya tambah banyak, ada PIPK, ada untuk laporan keuangan, ada untuk hasil audit segala macam. Nah gitu, dan juga begitu aplikasinya juga dulu database-nya offline gitu kan. Jadi di mana itu offline itu agak susah, ibaratnya ketika ada trouble gitu kan, perlu jangka waktu yang panjang karena satu harus update, ternyata database-nya
rusak gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah pakai online gitu kan database-nya itu baik aplikasi Sakti, jadi lebih mudah lagi dalam operasionalnya gitu kan. Ketika ada trouble-trouble-nya juga gampang. Nah, itu Mbak. Jadi ya ibaratnya apa ya, di artikel tersebut itu apa ya, tata kelola apa reformasi tata kelola keuangan yang lebih baik lagi dari mungkin apa ya, poinnya itu kemarin tuh 5, sekarang mungkin poinnya tambah naik lah 7 apa 8 seperti itu, ataupun sampai bisa juga 10 kayak gitu. Jadi lebih bagus lagi. Itu pun apa sebagai penunjang kita kan dalam penilaian itu tadi IPA apa segala macam gitu. Terus ngebaca artikel Mas Soleh dikit-dikit nih ya, aku tuh ya ada yang menggambarkan tata kelola keuangan tuh sebagai oksigen bagi organisasi ini. Nah, menurut Mas Soleh, kenapa sih integritas demokrasi itu tuh justru dimulai dari meja keuangan, bukan semata-mata dari meja sidang aja? Nah, ini kan gini ya, sahabat Bawaslu, bahwa apa namanya ya, persepsi kita terkait dengan Bawaslu itu apa sih? Badan pengawas pemilu gitu kan, badannya mengawasi gitu kan. Nah, sebenarnya dari jauh itu kita ada apa ya, satu ada sidang sengketa, mediasi, ada adjudikasi, jadi tidak hanya sekedar pengawasan. Begitupun, nah dalam mendukung pengawasan dan mungkin sengketa tersebut atau mediasi dan adjudikasi tersebut, ada nih ibaratnya dukungan-dukungannya tidak terlihat, yaitu logistik dan operasional yang sehat gitu loh Mbak. Dimulai dari seperti honornya pengawas tingkat TPS gitu kan, terus operasionalnya, akomodasinya pengawasan di lapangan gitu, dan itu pun bergantung dengan tata kelola keuangannya gitu kan. Kalau tata kelola keuangannya jelek, otomatis ya itu tadi akan tersendat. Nanti kan dari dari tingkat bawah, ini kok honornya nggak cair sih, gimana kita mau melakukan pengawasan, gimana sih ini gak ada ininya. Nah itu, jadi itu tadi, dibaliknya mereka sukses dalam pengawasan, sukses dalam ibaratnya penyelesaian sengketa terus segala macamnya. Nah di situ ada data dukung, ada ADRT-nya, ada ibaratnya logistiknya mendukung, mensupport gitu kan untuk melakukan hal tersebut gitu Mbak. Oke Mas, sebelum ditutup nih ya Mas, satu lagi nih. Kan Mas Soleh telah sukses ya dengan kinerja 2025 kemarin nih, dan berhasil juga tadi nulis artikel di buku provinsi. Apa nih kalau boleh tahu target pahit tapi manis selanjutnya dari Mas Soleh buat tahun 2026 ini? Pahit tapi manis gitu. Ini sahabat Bawaslu. Jadi apa ya, bicara soal target di tahun 2026, yang pertama itu adalah konsistensi dan pengembangan inovasi Mbak. Nah, saya ini ingin memastikan sistem digitalisasi arsip yang sudah kita mulai sejak September itu kemarin 2025 tidak hanya sekedar simpan data nih, tapi terus berkembang menjadi sistemnya lebih terpadu. Pahitnya mungkin di proses adaptasi ya, itu mungkin di proses adaptasi itu teknologi terus berubah gitu kan, tapi manisnya adalah kemudahan akses dan keamanan data yang permanen bagi lembaga seperti itu. Dan yang kedua adalah penguatan literasi dan sosialisasi regulasi terkait keuangan. Jadi pemahaman ini literasi ini adalah pemahaman kepada pimpinan dan internal Bawaslu terkait dengan kelola keuangan gitu, karena dengan memperkuat literasi keuangan ini dalam pelaksanaannya keuangan ini teman-teman yang lain selain divisi keuangan, di bagian keuangan itu tahu tidak hanya cara kerjanya Bawaslu itu mengawasi, tapi juga paham aturan main keuangannya, sehingga tidak ada keraguan ataupun salah ataupun apa terkait dengan dalam bertugas tersebut. Jadi itu tadi, kita menciptakan kembali bahwa harus transparansi, akuntabel gitu kan, efektif, efisien. Nah itu jadi semua dari pimpinan dan staf Bawaslu itu tahu bahwa seperti itulah aturan keuangan, bahwa harus seperti itu untuk penggunaan dana PPN gitu. Oke, mungkin cukup dulu ya Mas ngopi pahitnya ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Soleh sudah mau berbagi cerita buat hari ini ya Mas. Semoga obrolan santai kita ini bisa jadi gambaran ya, maupun inspirasi buat sahabat Bawaslu yang nonton acara podcast ini. Ya, siap. Buat sahabat Bawaslu yang sudah dengerin sampai akhir, jangan lupa follow dan share ke teman-teman lainnya juga ya. Oke Mas, boleh kita gaungkan tagline Bawaslu dulu bareng-bareng? Oke. Saya hitung ya Mas. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Bye-bye sahabat Bawaslu.